Hai guys, konnichiwa. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan Shogun sampai restorasi Meiji. Di sini saya Bila Teh Tasya, saya Gina Ramanda, saya Citra Andriani. Saya Robi Hidayat. Selamat menyaksikan. Hai guys, jadi di sini saya akan memperkenalkan mengenai sistem pemerintahan Shogun pada saat itu. Jadi penjelasannya. Sistem pemerintahan shogunat. Sejak tahun 1192 hingga 1867, shogun adalah pemimpin militer dan penguasa de facto Jepang. Gelar lengkap dari posisi ini yaitu Seitai Shogun, yang berarti pelindung militer. Adapun kebijakan sistem pemerintahan shogun pada saat itu, yaitu yang pertama ada dari kebijakan pemerintah Kesogunan Kamakura dari tahun 1192 sampai 1333. Kaisar Gatoba menunjuk Minamoto no Yoritomo sebagai shogun pertama Jepang. Kesogunan Kamakura memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan budaya Jepang. Selama era Kamakura, seni bela diri, sastra dan seni rupa meningkat. The Tale of the Heike adalah karya sastra terkenal dari periode ini yang menceritakan perang Genpei dan mendukung nilai-nilai Bushido dan kode etik samurai yang merupakan jalan kesatria yang mengatur sikap-sikap klasik anggota militer Jepang yang berarti seperti bersedia menghadapi kematian, berani menghadapi resiko, mengutamakan tanah air, dan setia kepada pemimpin. Yang kedua ada dari kebijakan pemerintah Kesogunan Muromachi dari tahun 1333 sampai 1573, merupakan pemerintahan militer samurai yang dibentuk oleh Ashikaga Takauji sebagai pengganti Kesogunan Kamakura, yang mana ia membuat kebijakan untuk meredakan gejolak dalam negeri. Ia juga membentuk jabatan Kanrei atau penasihat utama shogun untuk mengingatkan shogun apabila ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan berusaha untuk mengurangi kekuasaan shogun. Kebijakan yang kedua adalah perbaikan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian setelah Perang Saudara dengan membangun hubungan perdagangan desentralisasi dengan negara Cina dan Korea. Pada masa Kesogunan Muromachi ini, pemerintahan Jepang tidak mengalami banyak masalah politik dan fokusnya adalah memperbaiki pemulihan negara sampai ia wafat pada tahun 1573. Yang ketiga ada dari kebijakan pemerintah Kesogunan Azuchi Momoyama dari tahun 1573 sampai 1603. Selama periode Azuchi Momoyama yang menandai transformasi besar dalam politik dan budaya Jepang, masa ini juga menyaksikan munculnya penguasa feodal yang kuat, penyatuan Jepang, serta era budaya baru. Selain itu, karena sistem ekonomi harus tetap berjalan setelah Perang Saudara, Shogun Azuchi Momoyama ini menetapkan kebijakan kebebasan beragama yang memungkinkan investasi asing masuk ke negaranya. Kebijakan tersebut bertahan sampai wafatnya sang shogun pada tahun 1603. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah Kesogunan Tokugawa pada tahun 1603 sampai 1867. Pada periode ini menandai awal pembentukan karakter Jepang dan jalannya menuju modernisasi. Tokugawa menerapkan berbagai kebijakan di Jepang, termasuk kebijakan Sakoku yang menutup atau mengisolasi Jepang dari dunia luar. Kebijakan ini diadopsi sebagai respon terhadap kedatangan negara-negara barat yang ingin berdagang. Kesogunan Tokugawa mulai mengalami kemunduran pada abad ke-19, disebabkan oleh masalah ekonomi Jepang dan meningkatnya hutang yang dimiliki oleh kaum samurai. Sementara itu, pendapatan kaum pedagang meningkat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, keadaan semakin memburuk. Negara-negara barat datang ke Jepang dengan tujuan memperluas wilayah perdagangan mereka. Rusia adalah negara barat pertama yang mengunjungi Jepang, tetapi Jepang menolak mereka karena kebijakan Sakoku. Kemudian Amerika Serikat datang memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian dagang. Jepang akhirnya menyerah dan menandatangani perjanjian dagang tersebut. Namun, tindakan ini menimbulkan kemarahan kaisar karena perjanjian tersebut ditandatangani tanpa seizinnya. Itu dia penjelasan mengenai pemerintahan Shogun pada saat itu. Selanjutnya, ada rekan saya yang akan menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Shogun pada saat itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan shogunat pada saat itu. Perang sering terjadi antar keluarga. Sampai pada tahun 1192, Jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut kekuasaan dan saling menjatuhkan. Di antaranya ialah keluarga Fujiwara, keluarga Mononobe, keluarga Soga, keluarga Tairo, dan keluarga Minamoto. Pada masa keluarga Minamoto yang dipimpin oleh Yorimoto inilah disebut sistem pemerintahan Bakufu yang dikepelai oleh shogun, berpusat di Kamamura. Semenjak itu di Jepang terdapat dual government, yaitu pemerintahan sipil di Tokyo yang dipimpin oleh kaisar dan pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun berpusat di Kamamura.
pemerintahan Shogun selalu menentang aktivitas dan inisiatif dari setiap individu. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan politik isolasi, yakni politik menutup diri dari pengaruh asing. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut terjadi perlawanan orang-orang Kristen yang menimbulkan kecurigaan pihak Shogun terhadap pedagang asing. Shogun mencurigai bahwa para pedagang asing membantu kaum Kristen yang memberontak, maka pada tahun 1640 Jepang melakukan politik isolasi, menutup diri dari dunia luar. Namun politik ini tidak dijalankan secara penuh karena bangsa Belanda mendapat prioritas. Hanya bangsa Belanda yang diperbolehkan untuk memusatkan kegiatannya pada perdagangan dan boleh tetap berdagang di Pulau Deshima. Namun, bangsa Barat dilarang untuk menyebarkan agama Kristen. Hal ini dikarenakan bangsa Belanda sering membantu Shogun Tokugawa menindas kaum Kristen yang membangkang. Di dalam pertengahan abad ke-19 bagian kedua, pemerintah Shogun Tokugawa menghadapi keruntuhannya. Ada dua aspek yang menyebabkannya, yaitu pertama, aspek luar negeri. Amerika Serikat merupakan salah satu negara barat yang pertama mencoba mematahkan politik isolasi Jepang dengan maksud ingin mencari hubungan dagang. Hal ini dicoba oleh Amerika Serikat sejak tahun 1846, tetapi baru berhasil pada tahun 1854, di mana Commodore Perry dengan kekuatan militernya yang besar serta kapal-kapal perangnya berhasil memaksa pemerintahan Shogun membuka negaranya bagi bangsa-bangsa barat dalam suatu perjanjian Kanagawa 31 Maret 1854. Isinya, pelabuhan Shimoda dan Hakodate dibuka untuk perdagangan asing. Pembukaan negara Jepang ini juga oleh rakyat Jepang dianggap sebagai suatu kelemahan bagi pemerintahan Shogun Tokugawa. Sejak saat itu, maka Shogun mulai mendapat tantangan-tantangan hebat dari rakyat yang dipimpin oleh keluarga revolusioner di Jepang Barat, yaitu keluarga Chosu, Satsuma, Hizen, dan Tosa. Lalu aspek yang kedua adalah aspek dalam negeri. Rezim Shogun Tokugawa yang dilaksanakan dengan tangan besi menimbulkan kebencian di kalangan rakyat. Rakyat yang dipelopori oleh keluarga revolusioner seperti tersebut di atas menuntut agar pemerintahan feodal Tokugawa diganti dengan pemerintahan yang disentralisir ke tangan kaisar. Hal-hal di atas diperkuat oleh adanya keinsafan bahwa Jepang hanya dapat melepaskan diri dari segala tekanan, baik dari bangsa asing maupun karena buruknya pemerintahan Shogun, apabila Jepang telah dapat menciptakan zaman dan pemerintahan baru. Dengan demikian, jelaslah bahwa Shogun telah kehilangan kepercayaan dari rakyat. Shogun terakhir dari keluarga Tokugawa ialah Keiki, karena telah banyak mempelajari sejarah Jepang dan dapat membaca situasi, maka ia bersedia menyerahkan kekuasaan negara kepada kaisar. Pada tanggal 8 November 1867, Shogun meletakkan jabatan. Maka berakhirlah riwayat pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad. Dengan demikian, berakhirlah sistem dual government yang lenyap pula sistem pemerintahan Bakufundi Jepang. Setelah pemerintahan shogunat mengalami keruntuhan, pada saat itu Jepang mengalami restorasi Meiji yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya restorasi Meiji. Ini dia penjelasannya. Proses terjadinya restorasi Meiji. Restorasi Meiji dalam sejarah Jepang adalah revolusi politik pada tahun 1868 yang menyebabkan berakhirnya Keshogunan Tokugawa sehingga mengakhiri periode Edo. Pemerintahan shogun yang terakhir mengundurkan diri dari pemerintahan karena tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat Jepang.
Pembukaan Jepang dari isolasi menyebabkan pemerintahan Bakufu di bawah Keshogunan Tokugawa tidak bisa menghindari pengaruh asing, sehingga kekuasaan kembali di bawah kekaisaran. Kaisar Meiji Tenno dengan nama kecilnya Mutsuhito lahir pada tanggal 3 November 1852 di Kyoto. Ia adalah kaisar Jepang yang memerintah dari tahun 1868 sampai 1912. Meiji adalah putra kedua dari Kaisar Komei. Ia dinyatakan sebagai kaisar setelah kematian ayahnya pada tahun 1867. Kaisar Meiji ini naik tahta saat dirinya masih berusia 15 tahun. Maka dari itu, dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh beberapa penasihat. Restorasi ini membawa perubahan yang signifikan bagi Jepang di beberapa bidang, seperti di bidang politik, sosial, dan ekonomi, dengan Jepang yang memulai bergerak menuju modernisasi dan industrialisasi. Era ini juga menandai transisi Jepang dari negara feodal menjadi negara modern dengan konstitusi yang kuat dan kekuatan militer yang semakin berkembang. Itu dia proses dari terjadinya restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji ini memiliki beberapa dampak yang signifikan terhadap Jepang, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak restorasi Meiji terhadap Jepang. Dampak restorasi Meiji terhadap negara Jepang diantaranya berdampak pada bidang pemerintahan. Berakhirnya restorasi Meiji, sistem pemerintahan negara Jepang berubah dari negara feodal menjadi sebuah negara monarki. Para pemimpin negara pun berubah kembali kepada kaisar. Negara Jepang berusaha untuk menata undang-undang serta sistem pemerintahan yang baru. Dimulai dari tahun 1882, beberapa masyarakat Jepang melakukan survei undang-undang negara barat dan akhirnya memilih sistem pemerintahan negara Jerman sebagai contoh. Dan pada tahun 1890, undang-undang tersebut mulai diberlakukan. Dampak pada bidang ekonomi. Pada saat restorasi Meiji, negara Jepang hanya negara agraris dan bergantung pada usaha milik keluarga. Setelah restorasi Meiji, negara Jepang lebih unggul dalam hal manufaktur. Negara Jepang juga banyak membangun jalur kereta api, jalan raya, dan membangun bank untuk melakukan transaksi perekonomian. Dampak pada bidang militer. Selama masa feodal dan Tokugawa, militer Jepang dipertahankan dan dikendalikan oleh generasi kelas samurai. Setelah restorasi Meiji, negara Jepang lebih kuat karena bekerja sama dengan negara Inggris. Dampak pada bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan Tokugawa, sekolah hanya memuat pelajaran keterampilan saja dan dianggap sebagai alat bantu. Namun, setelah restorasi Meiji, sekolah menjadi prioritas utama dan banyak mengikuti model bangsa barat. Negara Jepang juga banyak mengirimkan siswanya untuk belajar ke Eropa. Dampak-dampak pada bidang sosial, diantaranya pertama, penggantian feodalisme. Berakhirnya kekuasaan Keshogunan Tokugawa berubah kembali menjadi sistem kekuasaan yang dipegang oleh kaisar. Hal ini awal kembalinya pemerintahan yang sentral dan modern. Kedua, kurangnya kekuasaan kelas samurai dan kelas buruh serta bourgeois bermunculan yang menandai perubahan struktur sosial Jepang yang lebih terbuka. Ketiga, pengembangan nasionalisme. Rasa nasionalisme yang muncul didasari oleh pemerintahan yang terus mendorong negara Jepang agar tidak ketertinggalan. Keempat, peran perempuan. Setelah restorasi Meiji tidak banyak berubah, peran perempuan tetap saja didorong untuk melakukan mengabdi tidak hanya kepada keluarga namun kepada negara, serta peran perempuan juga selalu dianggap rendah oleh laki-laki. Itu dia penjelasan mengenai pemerintah shogunat sampai restorasi Meiji. Sekian, arigatou gozaimasu.